pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa kita? Silahkan. Amin. Oke, namanya siapa, nak? Oh, Tommy. Oke, terima kasih Tommy. Silahkan duduk. Oke, apa kabar semua? Sehat ya? Semangat. Kita harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Apalagi sekarang musim corona, jadi kita harus menjaga kesehatan juga ya, nak ya. Oke. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Vita Anggun Siahaan. Oke, hadir. Rika Reza Nenggolan. Oke, hadir. Abdillah Fikri Hawari. Oke. Tommy Martin Marpaung. Oke, kamu ya, nak. Oke, semua sudah absen. Semua hadir ya. Oke. Nah, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita memulai ke topik kita. Ada yang masih ingat materi apa yang minggu lalu kita pelajari? Oke, kamu, nak. Namanya siapa? Oh, Vita. Oke. Apa yang kamu ingat tentang materi kita minggu lalu? Oke, materi debat. Menurut kamu, debat itu bagaimana dan apa? Oke. Ada lagi yang lain? Apa itu debat? Coba. Ada? Oke. Kamu namanya siapa, nak? Fikri. Oke. Apa itu debat, nak? Oke, benar ya. Jadi, debat itu adalah suatu kegiatan untuk mengadu argumentasi yang dilakukan oleh pihak pro dan pihak kontra. Oke, benar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa tujuannya kita mempelajari tentang teks deskripsi ini. Yang pertama itu adalah kita mengetahui bagaimana teks deskripsi itu. Dan yang kedua, kita mengetahui bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi dan bagaimana isinya dan bagaimana juga tujuan dari penulisannya. Dan yang terakhir itu adalah jenis-jenis dari teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Coba silahkan tunjuk tangan. Oke, kamu, nak, namanya siapa? Oke, silahkan, nak. Oke, betul ya. Ada lagi yang lain? Apa itu teks deskripsi? Ya, kamu namanya Tommy tadi ya. Oke, Tommy. Apa itu teks deskripsi yang kamu ketahui, nak? Oke, betul ya. Oke, ada lagi yang lain menambahi? Oke, kamu namanya siapa tadi, nak? Rotua. Oke. Rotua, apa itu teks deskripsi? Oke, benar ya. Jadi, teks deskripsi itu adalah paragraf di mana gagasannya atau gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan sejelas-jelasnya objek atau tempat atau peristiwa atau bentuk yang sedang dibicarakan. Nah, sudah mengerti semua?
Oke, kamu nak apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menggambarkannya itu bagaimana, Bu? Oke, menggambarkannya itu menjelaskan secara rinci dengan kata-kata ya, Nak, bukan dengan goresan-goresan atau bentuk-bentuk ya. Menggambarkan di sini dalam arti dengan kata-kata ataupun bahasa. Ada lagi yang kurang paham? Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Oke, silahkan ada? Oke, Vita Anggun ya. Oke, apa ciri-ciri dari teks deskripsi, nak? Oke. Yang kedua, ketiga, keempat. Oke, benar. Ada lagi yang ingin menambahi? Ya, kamu Rika ya. Oke. Apa itu, nak, ciri-ciri dari teks deskripsi? Oke, yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Oke, benar ya. Nah, jadi ciri-ciri dari teks deskripsi itu adalah yang pertama, mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, menjelaskan secara rinci atau mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Nah, menggambarkannya dengan sebuah kata-kata. Nah, yang kedua itu adalah paragraf yang digambarkan dijelaskan secara jelas dan rinci. Nah, sama seperti yang pertama tadi, mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Nah, yang kedua itu paragraf yang digambarkannya itu secara rinci dan jelas. Nah, yang ketiga adalah si pembaca dapat seolah-olah merasakan apa yang sedang dibahas. Nah, jadi dari teks itu si pembaca itu dapat merasakan apa yang sedang dia baca dari teks tersebut. Nah, yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri sebuah objek atau ukuran, warna, bentuk atau ciri-ciri sesuatu. Jadi dalam teks itu si penulis itu menjelaskan secara rinci sesuatu seperti ciri-ciri fisik, ukuran, warna, dan juga ciri-ciri suatu objek tertentu yang sedang dibicarakan. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan. Apa tadi Ibu katakan, nak? Tujuan ya. Oke, tujuan. Nah, tujuan dari teks deskripsi ini ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oke, kamu, nak, namanya Rika. Oke, Rika, apa itu tujuan dari penulisan teks deskripsi? Oke, benar ya. Ada lagi yang akan menambahi? Oke, kamu namanya siapa, nak? James. Oke, James, apa itu tujuan penulisan dari teks deskripsi? Oke, benar ya. Oke, ada lagi yang menambahi? Oke, kamu, nak, namanya siapa? Oke, Vita. Oke, apa, nak? Oke, benar ya. Semua yang dikatakan oleh teman kita itu betul. Nah, jadi tujuan yang pertama itu agar pembaca seolah-olah
sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, dari teks itu kita dapat merasakan apa yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua yaitu untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu objek yang sedang dibicarakan. Nah, dari teks itu kita dapat mengetahui informasi-informasi yang sedang kita butuhkan dari teks itu. Nah, yang ketiga yaitu memberikan informasi yang jelas karena merupakan sebuah hasil observasi. Nah, jadi teks deskripsi itu yaitu hasil pengamatannya, maka dituangkan dalam sebuah teks atau paragraf. Oke, yang keempat itu adalah memberikan kesan, kiasan citraan terhadap pembaca. Nah, ada yang tahu citraan itu apa, Nak? Oke, Vita, apa itu citraan? Oke, benar. Jadi citraan itu adalah sebuah rasa yang dituangkan dalam sebuah tulisan dengan penglihatan, menggambarkan sebuah penglihatan, menggambarkan sebuah apa? Oke, benar. Indra perasa ya, indra perasa, indra penglihatan dan sebagainya. Nah, sudah paham sampai di sini tujuan penulisan teks deskripsi? Ada yang kurang jelas? Oke, sudah paham ya? Oke, kita masuk kepada jenis teks deskripsi. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa saja jenis teks deskripsi itu? Oke, silahkan. Oke, Tommy. Oke, apa saja jenis teks deskripsi itu, Nak? Oke, hanya 2. Oke, ada yang menambahi? Coba diingat-ingat atau mungkin sudah pernah kalian baca. Coba diingat apa saja jenis dari teks deskripsi itu. Oke, kamu, Nak? Abdillah. Oke, Abdillah Fikri ya. Oke, apa, Nak, jenisnya? Oke, benar ya, ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama itu adalah teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Nah, ada yang tahu apa itu teks deskripsi subjektif? Oke, angkat tangan. Oke, kamu, Nak, namanya siapa? Intan. Oke, Intan. Apa itu teks deskripsi subjektif? Oke, benar ya. Ada lagi yang lain? Apa itu teks deskripsi subjektif? Oke, kamu, Nak, Vita ya. Oke, benar. Jadi, teks deskripsi subjektif itu adalah teks atau paragraf yang menggambarkan objeknya menurut suatu pemancaran atau pengamatan dari si penulis teks. Nah, jadi teks subjektif itu yaitu penggambaran melalui pengamatan si penulis dengan menggambarkan objeknya menurut penglihatan dari si penulis teks tersebut. Nah, yang kedua tadi Ibu katakan yaitu teks deskripsi spasial. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi spasial? Oke, kamu, Nak, namanya siapa?
Oke, Lydia. Lydia, apa itu teks deskripsi spasial? Oke, ada yang menambahi? Oke, Tommy, apa itu, Nak? Oke, benar ya. Jadi, teks deskripsi spasial itu adalah teks atau paragraf yang menggambarkan objek hanya berupa tempat, benda, ruang, serta lainnya. Nah, sudah paham? Oke, yang ketiga tadi ada teks deskripsi objektif. Oke, ingat ya. Yang pertama tadi teks deskripsi subjektif, yang kedua teks deskripsi spasial, yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Nah, jadi apa itu teks deskripsi objektif? Oke, ada? Oke, James. Oke, apa itu teks deskripsi objektif? Oke, benar ya anak-anak ya. Ada lagi yang lain? Coba. Oke, Tommy. Oke, Tommy, apa itu teks deskripsi objektif? Oke, benar ya. Jadi, teks deskripsi objektif itu adalah teks atau paragraf yang objeknya digambarkan apa adanya tanpa penambahan opini dari si penulis. Jadi, objek itu secara nyata digambarkan, tidak ditambahi oleh atau dibubuhi oleh opini si penulis. Jadi tidak dikarang-karang. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian yang akan dikerjakan dengan kelompok. Satu kelompok itu 3 orang saja ya anak-anak. Oke, sekarang coba bentuk kelompok 5. Oke, berapa orang di sini? Oke, 15 ya. Coba dibentuk kelompoknya. 3 kelompok, ada yang 3, ada yang 4 ya. Silahkan, Ibu tunggu 3 menit ya menentukan kelompok. Oke, kelompoknya sudah terbentuk ya. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan tugasnya dan nanti akan dipresentasikan di depan. Nah, ini akan menjadi tugas kelompok kita dan nanti Ibu akan memberikan tugas pribadi. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, ini ya. Baik, waktu pengerjaannya selama 10 menit dan aturan-aturan pekerjaan mengerjakannya sudah ada ya tertera di dalam lembar kerjanya. Jadi silahkan dikerjakan, Ibu berikan waktunya dan silahkan berdiskusi. Oke, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu. Oke ya, mengerti anak-anak? Iya nak? Tidak, ini dideskripsikan. Ya. Ya, yang kedua ini tentukan dia apakah dia teks deskripsi objektif, subjektif, apakah spasial. Oke. Udah mengerti kan? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada Ibu ya. Oke, waktunya sudah habis ya.
Oke, sekarang pengumpulan. Silahkan ketua kelompoknya mengumpulkan. Oke, tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, Ibu akan meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil tugas kita sebagai umpan balik ya. Oke, dari kelompok Ibu akan acak saja ya. Nah, Ibu ambil kelompok 3. Kelompok Vita Anggun, Tommy Martin Marpaung, dan juga Abdillah Fikri. Oke, silakan maju ke depan, Nak, mempresentasikan. Oke, sama-sama kita mendengar ya, anak-anak ya. Dan dikoreksi atau diingat apakah benar jawaban dari kelompok. Oke, silahkan perkenalan dulu ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita kasih applause. Oke. Nah, jadi seperti itulah cara mendeskripsikan sebuah teks ya, Nak, dari sebuah gambar. Nah, jadi sudah mengerti kan apa saja jenisnya, apa saja ciri-cirinya, tujuan, dan juga pengertiannya. Nah, ada yang kurang paham? Oke, silahkan duduk, Nak, kembali ke tempat. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, ada yang masih kurang paham? Oke, semua sudah paham ya. Mari kita simpulkan pelajaran. Apa itu teks deskripsi? Oke, suatu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek secara jelas dan rinci. Oke, jadi itulah dia teks deskripsi. Nah, jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengilustrasikan. Yang kedua, digambarkan dengan jelas dan rinci. Yang ketiga, membawa pembaca merasakan apa yang sedang dirasakan oleh si penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri fisik sebuah objek. Oke, yang jadi tujuan dari penulisan itu apa? Coba diingat tadi apa yang Ibu katakan. Oke, yang pertama, agar si pembaca dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh si penulis. Nah, yang kedua, untuk menjelaskan kepada pembaca sesuatu objek tertentu yang sedang dibicarakan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan informasi. Yang keempat, memberikan kesan citraan. Oke, sampai situ sudah paham ya semua. Nah, sekarang apa jenisnya? Coba. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, jadi betul. Semua sudah paham ya? Oke, terima kasih. Dan karena semua sudah paham,
dengan pelajaran kita, materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan satu tugas pribadi. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja pribadi yang akan dikerjakan di rumah masing-masing dan akan Ibu kumpul di pertemuan selanjutnya. Baik, ini dia tugas pribadinya. Silahkan dibagikan siapa ketua kelas. Oke, Tommy, ini bagikan kepada teman-temannya sebagai PR. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, safe stay. Tetap di rumah ya. Ya, jangan dulu pulang sekolah main-main, kita di rumah saja ya, tetap di rumah. Karena sekarang masih musim corona. Nah, jadi sampai di sini kita tutup pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.